barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikut. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. Aqibatul lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah waliyus salihin wa khaliqul khalqi ajma'in wa razikuhum wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul amin sallallahu alaihi wa ala ali baiti tayyibin wa azwaji tahirati ummahatil mu'minin wa ashabihi alqadatil ghurril mayamin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa usi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun wa ayatul muslimat bitaqwallahi azza wa jal rabbil ardi was samawat fa innahu qad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak dan ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat, al-hadirin wal hadirat wal musyahidin wal musyahidat, jemaah yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya cintai. Alhamdulillah, Allah izinkan kembali kita bersama bermajlis di Masjid Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu ta'ala anhu Tanjung Mutan ini. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang diberikannya kepada kita, sehingga kita gunakan nikmat-nikmat itu untuk mendekat kepadanya. Mudah-mudahan pula dengan bersyukur semakin bertambah pula nikmat yang kita dapatkan daripadanya. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah SWT, kita tak lupa berselawat dan salam kepada baginda Nabi junjungan alam, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi umatnya yang setia, kokoh dan istiqamah di atas jalan-jalannya. Baiklah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pertemuan terakhir kita selesai pada akhir dari kitab Al-Usul Ats-Tsalatsa ini. Kalau gitu enggak ngaji lah. Hah? Baik. Apa yang dapat tuan-tuan amati dari awal sampai akhir belajar kitab ini? Tak seulang tilik. Hah? Tak seulang tilik. Kan pernah kita sebutkan kisah seorang syekh membacakan kitab Tauhid yang ditulis juga oleh penulis yang sama, dan 3 kali tamat, tapi diulangnya terus. Ada anak muda, syekh ikut tahu je banyak bila kita banyak-banyak kaji. Ya, kalau kita kan suka banyak kaji.
Kadang kaji itu sono tidak boleh dianjak. Nah, lalu Syekh tidak menjawab, tapi hanya meneruskan. Di majelis selanjutnya Syekh mengatakan terjadi perzinahan di kampung fulan. Lalu jemaah Masya Allah dengan sangat mengingkari, astagfirullah, auzubillah, reaksinya luar biasa. Karena memang dosa besar, maksiat besar, sampai bergetar aras duatnya. Lalu Syekh melanjutkan kajian. Selang beberapa waktu pula setelah itu, dah lupa pula kisah itu orangnya, dia sebutkan pula ada orang buka sasana apa biasanya? Silat, dengan menyembelih ayam dan darahnya disiram di sekitar gelanggang. Tak apa guna? Tak apa guna? Nah, jangan diganggu. Tak jadi diganggu. Tapi subhanallah, reaksi hadirin dua kali belajar kitab tauhid tidak sedahsyat reaksi mereka ketika mendengar kasus perzinahan. Gimana kira-kira? Dah masuk tauhid atau belum? Belum nampak. Oh, yang 3 kali. Padahal tauhid mengajarkan kepada kita bahwa syirik sekecil apapun tetap dosa besar dan tak terampuni kalau tidak bertobat sebelum mati, membuat seluruh amal kita batal, seluruh ibadah kita tak berharga. La in asyrakta la yahbatanna amaluk. Ini dikatakan Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kau melakukan syirik maka batal semua amalanmu, wala takunanna minal khasirin. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang lalu saya mengatakan, kenapa mesti juga saya ulang-ulang kitab tauhid ini? Karena kemarin saya beritahukan ke kalian kasus maksiat kalian, Masya Allah, luar biasa pengingkarannya dan penolakannya. Tetapi ketika saya sebutkan kasus syirik, kalian tidak seperti menanggapi kasus zina tadi. Subhanallah, itu tandanya bahwa maksiat di mata kita lebih besar daripada syirik. Kalau kita layangkan pandangan ke seluruh negeri ini, kira-kira sebagian besar ustadz dan da'i, ustazah dan da'iyah lebih banyak fokus pada pencegahan maksiat atau pencegahan syubhat? Maksiat. Sahih? Pencegahan maksiat. Tapi mereka lupa untuk membentengi diri dari syirik dan syubhat. Subhanallah. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, Syekh dalam kitab ini kemarin di awal dimulai dengan, memang lupa, nampak masih lupa. Di awal dimulai dengan ilmu. Wajib kita
berilmu. I'lam rahimakallah. Wajib berilmu. Ilmu yang seperti apa? Ilmu yang melahirkan amal. Jadi ilmu yang melahirkan amal. Dan itulah yang dimaksud dengan al-usul as-salasah tadi. Berilmu tentang Allah, berilmu tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan berilmu tentang dinul Islam, tentang agama Islam. Pakai apa? Ilmu kita pakai logika, ilmu retorika, enggak. Makanya bil adillah, dengan dalil. Dalil apa? Dalil syar'i, Al-Quran, As-Sunnah, dan ijma' serta qiyas. Ijma' dan qiyas. Sunnah, Al-Quran dan Sunnah dan ijma' berlaku pada semua bidang. Berlaku pada semua bidang agama. Akidah, ibadah, muamalah, akhlak dan adab. Sedangkan qiyas tidak berlaku pada semuanya. Tidak berlaku dalam semuanya. Dalam akidah tidak berlaku qiyas kecuali qiyas aula. Qiyas aula. Apa maksud qiyas aula? Wih, gimana? Qiyas aula. Agar kita saja sesama kita tidak sama, apalagi Allah pasti lebih tidak sama. Itu maknanya qiyas aula. Qiyas aula itu lebih. Jelas ya? Antara kita sesama kita tidak sama, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang pemurah tak mungkin menahan hartanya. Apalagi Allah yang lebih pemurah. Jelas ya? Kita yang kuat ditakuti orang. Apalagi Allah yang maha kuat, harusnya lebih ditakuti. Kalau kias seperti ini boleh. Nah, kias seperti ini boleh. Misalnya ada benda-benda atau bendanya, barang, bondo. Apa misalnya? Ada di atas sesuatu tapi tidak membutuhkan yang di bawahnya, apalagi Allah. Ini nama qiyas aula. Paham? Jadi Allah lebih. Inilah makna daripada walillahil mathalul a'la. Walillahil mathalul a'la. Artinya semua sifat kebaikan yang baik menurut makhluk, pada Allah lebih baik lagi. Semua sifat yang baik pada makhluk, pada Allah lebih baik lagi. Ilmu baik di sisi Allah, ilmu Allah lebih luas dan lebih baik. Sifat pemurah baik, Allah lebih pemurah. Nah, dan seterusnya. Dan ditambahkan kepadanya semua sifat yang ada pada Allah semuanya baik, tapi tidak semua sifat yang ada pada makhluk baik. Apa contoh? Apa contoh? Apa contoh?
Sombong. Manusia sombong baik atau buruk? Buruk. Kalau Allah ada sebab Allah sombong? Iya. Awak bukan dia sombong. Dia memang dia al-mutakabbir. Karena tidak ada yang menguasainya. Kalau kita di atas langit ada langit. Di atas yang bahagia ada pula non bahagia lah. Non bongkek ada di atas non lebih bongkek, tapi Allah tidak ada di atasnya. Makanya ini disebut dengan qiyas aula. Makanya tidak berlaku qiyas pada akidah tadi mah. Sebab akidah itu berita. Lupa kaji Imam harus diulang Ustaz. Alhamdulillah. Kan masih lupa tuan-tuan untuk mengenali sesuatu dengan baik dan benar melalui salah satu dari tiga cara. Satu, nengok langsung. Suraga lepas nak nengok langsung. Tu lah, pada nengok langsung. Enggak. Suraga rumahnya ya. Nah, baiti jannati. Nah. Baik, berarti cara pertama tidak bisa dipakai. Cara kedua, melihat yang sama dengannya. Ada yang samanya suraga? Tidak ada nomornya dan samanya. Tidak ada yang sama. Berarti cara kedua, ada yang berkunjung ke suraga kini, tapi ada mah bolak balik suraganya. Lapor ni tapi usuk suraganya. Jadi kalau ada cerita itu betul lah. Nah, berarti cara kedua tidak bisa dipakai karena barang gaib. Berarti tinggal cara yang ketiga melalui berita yang sahih, berita yang valid. Berita yang valid Al-Quran dan Sunnah. Terus Al-Quran dan Sunnah datang dengan bahasa yang jelas. Pakai bahasa apa? Arab. Allah menyebutnya dengan bahasa Arabiyyin mubin. Bukan hanya sekedar bahasa Arab, bahasa Arab yang menjelaskan. Kalau ada yang mengatakan klaim tak boleh, nyokal tak boleh sudah. Sebab bahasa Arab tu mubin. Apa maksud mubin? Ahli bahasa menyebut suatu bahasa disebut dengan mubin bila memiliki dua syarat. Syarat pertama, yang berbicara mampu mengungkapkan dengan bahasa apa yang dia inginkan. Haji nak menyuruh anak pembali gula ke kedai, bisa membahasakannya? Lebih bisa bahasa. Kenapa nak menyuruh anak pembali gula ke pasau ke kedai? Bahasa awak. Kenapa? Langsung fahamnya? Langsung faham? Macam itu dia bahasa Arab tu turun ke orang Arab. Tak banyak je tanya oleh. Kan ya? Pai boli gula ke kedai. Pai tentu lai boli lai gula lai ka lai kedai. Apa sudah? Seperti itulah bahasa Arab itu turun. Jelas ya? Bahasa Arab yang mubin. Bahasa Arab yang mubin. Bahasa Arab yang menjelaskan. Karena yang berbicara adalah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Yang kedua, syarat kedua baru dikatakan mubin, jelas menjelaskan, yang mendengar bisa paham. Nyawa lapuk dia baca itu orang tak paham ke sana, berarti tak dia mubin dulu. Maknanya mantap nya ceramah tapi tak jauh lecir. Tak jauh lecir, tak dia mubin lah. Jadi baru dikatakan mubin, yang bicara mampu mengungkapkan apa yang dia mau, dan yang mendengar langsung bisa
memahami. Makanya Al-Quranul Karim disifat dengan lisanin Arabiyyin mubin. Nah, datang berita tentang surga, tentang neraka. Lalu ada orang tidak menerima berita itu. Ndak mau nemu berita dulu. Apa yang ndak mau cu? Ndak masuk dalam otak dan dianya. Tak masuk dalam pikiran. Kira-kira orang ini lurus tak pikirannya? Hah? Lu pikiran? Dia tak punya alasan untuk menolak itu kecuali logikanya. Tak masuk adanya. Kan misalnya datang berita dari hadis Nabi SAW bahwasanya neraka itu memiliki 70.000 zimam tali, seperti tali pengekang kuda. Di setiap tali itu ditarik pula oleh 70.000 malaikat. Kenek tu kadang matuk nak apa lo cara tali-tali pun untai bawa cerombonya kan itu kan ya. Tak masuk pikirannya lah. Kira-kira mana nan kau benarkan hadis Nabi kah atau pikirannya? Hadis Nabi. Dia ndak apa dia ndak temu dia pikirannya? Dia ndak beda. Ndak dia tu dia ndak tentu. Fahamnya? Alasannya tu dia ndak pernah kakian. Cubalah kakian. Masuk nak kau tentu tu so. Kan ndak pernah kakian. Nah, jadi oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah dia tidak punya ilmu untuk menolaknya, tapi tidak mau menerimanya. Ilmu untuk menolak tidak ada, tapi tidak siap untuk menerima. Orang cari apa nama? Orang tangkau. Lalu dia tidak masuk makna itu lah, dipakwilkan dengan makna lah lain pula. Apa nama? Hah? Apa nama? Seperti yang bersawit di bulan yang lalu, ketika Ummul Mukminin Zainab binti Jahsh, siapanya? Istri Nabi SAW. Inya, ya biasalah antara madu dengan madu saling membanggakan diri kan? Kan mulianya? Hah? Kan tak sampai bertumbuk ya kan? Nah, menyebutkan kelebihannya. Apa nyanyinya? Zawajakunna ahlukunna. Kalian dinikahkan oleh wali-wali kalian semuanya. Ayah, saudara atau anak. Sah? Wa zawwajanillahu min fawqi 7 samawat. Saya dinikahkan oleh Allah dari atas langit ke 7. Joleh? Tuan-tuan, joleh tak? Hah? Joleh kan bahasanya, bahwa Allah di atas langit ke 7, bahwa dia yang menikahkan Zainab dengan Rasulullah SAW. Ada ayatnya? Lain. Jangan mengeleng lah, falamma qada Zaidun minha wataran zawwajnakaha. Ketika Zaid, siapa Zaid itu? Anak angkat Nabi SAW, sudah selesai urusan pernikahannya dengan Zainab, dah cerai dan habis iddahnya, dah zawwajnakaha, kami nikahkan engkau dengannya. Siapa yang bilang? Allah Ta'ala. Jelas bahasa Allah, jelas bahasanya Zainab, jelas. Sah? Dan ketika sahabat atau istri-istri Nabi yang lain mendengar itu, tidak pernah mereka mempermasalahkan, oh ini cerita je kau, dia hatinya Allah Ta'ala roh. ada mereka pendapat? Tidak ada kan?
Karena memang sudah dipahami oleh semuanya bahwa Allah itu di atas. Jelas ya? Bahasa Al-Quran jelas, bahasanya para sahabat jelas. Datang orang nak joleh. Datang orang nak joleh. Itu maksudnya Allah di hati ruwainya. Tapi itu maksudnya bahwa catatan nikahnya Zainab itu di Lauhul Mahfuz catatan khusus. Pandai ngarang cerita ni? Kalau nyobi catatan khusus, wak tanya kenya apa maksud khusus tu? Kalau kami nentuan tino warna hijau, nentuan jantan warna lalu apa je? Syah. Kini lah sama warna. Iya dah tua so ulang tiga je. Ada kuat kan tak? Nah. Jadi coba apa makna catatan khusus tu? Kemudian yang kedua, mana dapat angku nak ke Lauhul Mahfuz? Ini lebih ke Lauhul Mahfuz ya? Tu mana dapat catatan khusus? Itu dia citui. Tentu cituinya cik mata kadang letih. Tak ada ngarang-ngarang. Subhanallah, masa ilmu yang dikira-kira di karang-karang mengalahkan Al-Quran, hadis dan ijma'nya para sahabat. Itu ni sebut tadi. Modal uang mandai. Hanya tak uang biasa dulu. Uang lah solat S3 strata. Soban kadang dia. Bahasa Arab pasti dia. Cuman di akal sedang bermasalah. Sedang ada gangguan. Allah Ustaz. Kan sekarang kalau Zainab enggak, karena dia berguru sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu sampai ke Nabi itu beritanya. Enggak ada diingkari Nabi. Apa itu lo sahabat? Allah enggak diatir, enggak ada. Istri Nabi enggak ada yang mengatakan itu. Samanya jinnya Allah sikonya. Allah enggak bertampik nak woi sikonya. Kan Allah di mana? Mana punya ilmu pecah rokok. Allah. Dan satu waktu bisa berada di berbagai tempat. Ini masuk fikiran aja. Sehat pikirannya bu itu. Nya sacik tapi ada di beberapa tempat. Tak sacik dah. Ya, tapi duplikat. Tapi lain berarti tak cik dah. Jadi kaum muslimin, kalau sacik tu nak wasiko, nak wala syaitan. Saya aja tuan. Wei, sehat akal dulu. Enggak. Yang satu enggak mungkin dalam satu waktu berada di mana? Enggak masuk. Jadi itu ikhwani fillah. Mana nelok nande-mande itu tangkau. Itu dan itu seluruh orang yang berakidah tidak berdasarkan wahyu, kalau tidak tangkau mande-mande itu. Kalau nak tangkau mandai non tangkau tafwid lagi. Tak tahu arti dak isa temu turunnya. Anda mandai takwil lagi. Mana mandai tu tangkau? Bang. Itu dia. Makanya jangan sampai mandai dan jangan tangkau. Makanya Syekh Imam Al-Mujaddid Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah memulai dengan i'lam. Mesti berilmu, dan ilmu yang dia maksud, makanya kitabnya keneknya. Kau dek tabal sekenek dia banyak catatan kaki, isi kan keneknya, tapi berpuluh ayat dan hadis. Patut disebut dengan akidah ahlus sunnah, karena memang Quran dan sunnah. Baca nanti kitab Aqidatul Awam misalnya, atau Kifayatul Awam, As-Saddusuqi, Hulusunul Hamidiyah, As-Sanusiyah, Umul Barahin. Tidak akan masuk ayat dalil dah. Semuanya kalau begini pasti begitu, kalau begitu mesti begini.
Itu kan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Itu akidah Ahlussunnah. Karena makanya di sini perlu kaedah pertama tadi, bahwa untuk mengetahui yang gaib tidak bisa melalui cara pertama dan kedua. Melihat tidak bisa, memadankannya dengan yang lain, mengkiaskannya dengan lain juga tidak sah. Melihat tidak bisa, mengkiaskan dengan lain tidak sah. Apa tidak sah? Apa dia tidak sah? Abang bisa nimbang, bang tidak nawa? Tidak nawa. Tidak nawa bang, apa macam nimbang? Kan ya? Jadi mengkiaskan yang zahir atau yang gaib, yang tidak nampak, yang nampak asa. Bapak bawa angin lucunya. Ada apa nanya bawa angin? Hah? Tekanannya ya? Bapak tekanan angin kan tak boleh lah. Masya Allah, tabarakallah. Ini tak bisa ditimbang. Nah, gua banget tak? Ada. Tapi tak bisa timbang. Tak ada jisimnya. Tak ada batang tubuh. Jadi tidak semua yang ada zatnya dan ada sifatnya mesti berbatang tubuh. Tak boleh pas Allah Ta'ala kalau dia di atas mesti dia jisimnya. Itu nak mujassimah ruh aja itu akidahnya. Nya tagangnya bu inya waktu tahu abi waktu ande sabu itu. Nya menyolat akidah orang kajanya. Nya akidah orang salah aja tahu itu. Kan ya? Tidak ada cerita kaum muslimin asal berbeda mesti saling menyalahkan. Bahkan yang bilang jangan saling menyalahkan itu pertama menyalang. Yang nyobi jen saling menyalahkan ini itu paling gencar menyalahkan. Kan ya? Awak ada komentar-komentar ceramah abi di komentar deh. Kan ya? Awak lopenya ceramahnya. Tapi ceramah awak abi di komentar deh. Itu mana itu ya? Saling memahami itu. Iya orangnya sih. Ada komentar ceramah je. Kan tak ada. Tapi ceramah ada apa dia komentar tahu ya? Nah itu. Jadi kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi menyalahkan yang salah itu mesti dan tidak mungkin menyalahkan kecuali yang tahu yang benar. Makanya dimulai oleh Syekh dengan al-ilmu dan diakhiri dengan at-tahzir minat tawaghit, yaitu jangan sampai mengikuti taghut. Kenapa dilarang ikuti taghut? Jawabannya selepas azan. Jangan kemana-mana. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha Asyhadu an la ilaha illallah. asyhadu an la ilaha Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. asyhadu an la Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. asyhadu an la Hayya 'alas shalah. la haula wala Hayya 'alas salah. la haula wala Hayya 'alal falah. la haula Hayya 'alal falah.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. اللهم رب هذه الدعوة والصلاة القائمة. Baik, kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi di awal dimulai dengan ilmu, kemudian diamalkan, didakwahkan dan sabar di dalamnya. Sah? Nah, ilmu itu apa? Yang berdalil Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas. Itu yang disepakati oleh para ulama. Ala khilaf dalam masalah qiyas, tapi istaqarra al-ijma' ba'da dzalik. Tapi akhirnya boleh dikatakan ijma' bahwa qiyas itu dijadikan dalil. Tetapi bersyarat dalilnya, qiyasnya mesti benar. Qiyasnya mesti benar. Nah, untuk qiyas ini maka diperlukan ilmu. Maka tidak sembarang mengqiyaskan. Tidak sembarang mengqiyaskan. Kalau tanpa ilmu lahirlah tajawuz, yaitu melampaui batas. Karena melampaui batas ini lahirlah tagut tadi. Lahirlah tagut tadi. Apa makna tagut? Yang melampaui batas. Kalla innal insana la yatagha. Ingat, sesungguhnya manusia itu cenderung melampaui batas. Ar-ra'ahu staghna. Di saat melihat dirinya sudah serba cukup. Fa amma man tagha wa athara al-hayat ad-dunya. Adapun orang yang tagha, yang melampaui batas. Melampaui batas berarti tidak di atas kebenaran lagi. Benar bang? Kecepatan 80 dibuat 180. Melampaui batas tak? Benar tak? Salah. Dilarang menyeberang. Ada JPO, jembatan penyeberangan orang. Tapi uang nyebang di bawah sodo. Salah atau benar? Hah? Siapa nonton itu salah? Nana mau pakai jembatan, menanda mau pakai jembatan, tentunya salah dah. Tidak ada. Parkir mundur. Ada 10, 9 parkir baju sodo. Dan soalnya mundurnya. Hanya sabut di security ustaznya. Buatlah contoh orang ustaz salah, orang ustaz ganya. Kita buat ustaz yang salah. Ni tulis itunya tulisan godang 2 buah parkir mundur. Tapi mungkin tak ada orang pandai parkir mundur ke arahnya, mungkin SIM tembak. Jadi tak ada parkir mundur. Ambo dia taat karena SIM-nya resmi waktu itu di Saudi. Ya. SIM resminya di Saudi, Sika. Ustaz. Tapi dia punya SIM internasional maksud. Jadi ketika mau ikuti tahu apa itu tampak ada security kan, Ustaz. Buatlah contoh lain parkir ustaznya. Tapi kan parkir mundur. Deh, beko ustaz dia salang doangnya. Apa sebab? Dari 10, 9 maju. Tentu karena salang dan salang tadi. Itu makanya kadang-kadang kenapa yang mayoritas mengikuti yang menyimpang? Menyimpang. Apa sebab? Mayoritas tidak berilmu. Kemudian mayoritas tidak mengamalkan ilmu. Dan mayoritas yang mengamalkan ilmu yang tidak berdalil pula. Jadi ya. Jadi kalau seandainya
Nah, disebut dengan as-sawadul a'zam adalah akuran kebenaran? Enggak. Sebab pertama hadisnya juga mungkar dalam masalah itu. Hadis tentang as-sawadul a'zam, idza ikhtalafa an-nas fa alaikum bis-sawadil a'zam, hadisnya mungkar. Yang sahih dan muttafaq alaih, yang hampir mutawatir, yaitu bila berselisih kembali pada Allah dan Rasul, bukan ikut golongan terbanyak. Sebagian ulama ketika membacakan hadis, andainya sahih riwayat alaikum bisawadil a'zam, maksudnya di masa tertentu, yaitu di masa Nabi dan para sahabat dan tabi'in, karena waktu itu memang dominan ahlul haq daripada ahlul batil. Anak ini tak kena amu je aja. Amu gini kan? Saudul azam, rata-rata orang tak belajar agamanya sahih. Atau kita belajar agama atau enggak? Hah? Tuan-tuan, lepas belajar agama nak tamat pondok sodo enggak? Mana banyak pondok enggak pondok? Tuan, belajar agama di sekolah umum 4 jamnya. 2 jam apa belajar di situ? Rukun Islam. Ibadah. Iya, memang rukun-rukun aja. Kalau detail bagaimana berkeluarga secara Islami, boleh secara Islami, kan lebar belajar waktu itu kan enggak dah. Belajar enggak? Kan enggak nawur. Paling rukun Islam ada 5. Terus kan? Kan itu sudah itu rukun iman. Itu tentang nama Nabi, nama ayah Nabi, nama dan sebagainya. Sah? Alhamdulillah. Tapi alhamdulillah masih ada. Masih ada. Sudah itu lah salabio nengok uang je lah. Jangan apa salat macam itulah dibuat. Itu kadang salat saya tengok. Nah. Nya kadang asal lancak kain apa lah basaban lah bajubah, berarti ajak salat dengannya. Kasan Pak Haji tu dek bajubah dek sudah naik haji. Sudah naik haji. Kalau sitan kalau lagi ngaji jadilah kabin cek gunya ni. Berapa cara nyimpan naik zam-zam, berapa cara banyak bisa dibuang kan. Allah Ustaz. Kalau ngaji boleh, alhamdulillah. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi lahirnya tawaghid akibat daripada tidak berilmu. Dan ilmu akan mengenalkan kita pada taghut itu. Apa saja taghut itu. Tapi tanpa kita tak ilmu, kita enggak tahu. Kadang-kadang taghut kita anggap sebagai wali. Sahih? Taghut dianggap sebagai wali. Orang yang Masya Allah sehari-harinya melecehkan Islam. Sampai-sampai kadang-kadang dalam statementnya, pernyataannya kadang-kadang melecehkan para sahabat Nabi SAW, bahkan ummahatul mu'minin. Dia tidak tahu, melampaui batas. Tapi karena pakaiannya bagus, kedudukannya mantap, dianggap sebagai taghut. Dianggap sebagai wali, padahal adalah taghut yang menyesatkan. Ada orang yang Masya Allah berikan retorika yang bagus, logika yang hebat, lalu seolah-olah menjadi tokoh agama. Dia membuat keputusan tentang agama, lalu ditaati. Dan itu dulu yang terjadi di masa jahiliyah sebelum Nabi SAW. Tuan-tuan tahu tak masuknya berhala ke Makkah lewat siapa? Tokoh agama, bukan ulama. Tokoh agama yang punya pengaruh karena jabatan dan hartanya waktu itu, yaitu Amir bin Lu'ay al-Khuzai. Wang kayu, pemua. Hanya itu, kalau kayu pemua, aktif di acara keagamaan, inyo jadi donatur, mungkin duduk belakang. Inyo nanggung acara tu, bapa dana sodoyangnya 250 ada nanggung sodonya. Ini kalau orang Arab dia tak condong awak dah.
Fahamnya? Buat proposalnya. Buat proposal 230 juta. Banyak orang 25 dah cukup ini. Kan dia? Hah? Kan dia enggak ada cerita awak akan menambah dah. Pasti menguang. Kalau Arab enggak. Dan biasanya orang tu kalau nya apa enggak. Berapa perlu komennya? Di proposal mati masihnya. Tengok tinjau ke lapangan dah. Mati. Ikut tak perlu lay tapi nak masuk. Maluan masuknya. Masuk tambah. Akhirnya dari muati juta, akhirnya dimasuk dia 1 miliar 600 juta. Lena woga macam itu. Hah? Masuk tak ada dia. Tak ada lo masuk dah. Mungkin tuan-tuan lay katnya. Lay masuk dah. Makanya kalau sahabat Arab pemurah itulah model. Makanya siapa Jarir bin Abdullah Al-Bajali, sahabat Nabi SAW, suruh pembantunya beli kuda, sepakat harganya 300 dirham. Bawa pulang. Nanti bayunya di rumah. Jarir tak apa itu kan? Beko apa nama tuan dan bayu. Sampai situ bayu 300 dah. Coba naik. Mantap kuda. Tuan, kau dah isa 300 kudangnya. Terkajui lah mula kan. Tu apa tiapa? Sampai atunya nya. Dah isa 300 tapi apa? Sampai atui. Abangnya nya. Anda kan tidak mau penjual. Nak yoga langsung lah satu nak ya, tak saya diram lah. Awak Rp1,000 apa balik boleh lah dulu kan. Rp1,000 dalam 2 kilo lah, tak sekilo lah. Tak sematu. Balik lah. Hanya tak. So itu di kusuk-kusuk. Tengok kiri kanan. Masya Allah. Dari sampai hati orangnya. Mati lah ianya. Akhirnya diwali dia 8 hati. Awak kalau sampai macam itu ya. Orang tak ngerti ogo kan. Nah, alhamdulillah dapat duit. Dan untuk. Jangan untuk tak ada masak. Kaum muslimin dan muslimat dan mati Allah. Jadi orang Arab itu begitu pemurahnya. Kaum muslimin dan muslimat dan mati Allah. Jadi kalau menyembah sedekah memang betul-betul menyampai. Pernah tonton menemo ai Idul Adha-nya dianton uang ke depan rumah awak siku kambing. Ini pernah. Atau 10 kilo daging. Sang setengah kilo lah bapak pandai-pandai pui. Kan ya? Bapak pandai-pandai pui. Kalau di situ tak segada-gada dua iku kambing datang depan pintu ada. Kan bel hanya tak tahu lah. Ambil dua iku. Nyalang ayo suadu juga lah. Jadi subhanallah. Jadi mereka begitulah Allah berikan, makanya patut mereka menerima menjadi menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Walaupun ada tangkaunya, tapi tangkaunya balasan. Kalau tangkau asal tangkau aja. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi akhirnya Amir bin Khuzai karena banyak jasanya datang dari perjalanan dagangnya ke Syam. Di Syam kan dikuasai oleh orang Romawi. Orang Romawi tentu agamanya Kristen, Nasrani. Nampak di gereja ada patung-patung, batanya oleh. Tampek batanya, jahil lo pada non mananya. Ini untuk apa gunanya? Aiko guna untuk mendoket di gitu, ke Tuhan. Oh mantap gunanya. Tabayang lo dia orang Quraisy kan banyak main judi, banyak ikut dan sebagainya. Jangan nak Nabi Nuh pula dulu. Dia bawa pulang. Kira-kira kan itulah dia orang kampung. Hah? Sogan dia orangnya, sogan wadanya. Yang kedua, tak ada berilmu lah. Tinggal yang tokoh-tokoh agama je lah. Yang alimnya tak ada. Yang ulama tak ada. Yang ada pun ulama ngerti sekali tak bisa bersuara dah. Ini kan orang sama-sama. Jelas? Akhirnya masuklah satu-satu. Akhirnya kabilah yang lain minta pula.
Ika wa Khuza'ah, umpamanya Bani Khuza'ah kan, minta pula Makhzum, boleh cia. Minta pula Abdul Dar, minta lah cia. Minta pula Rabi'ah, boleh cia. Minta lah Ika, minta akhirnya penuh Kaabah. 360 iku berhala. Tu pakai apa dulu mereka masuk? Pakai ilmu kah atau pakai logika? Woi, pakai ilmu atau pakai logika? Pakai pikiran. Apa lo salah ni kan ya? Sodo salah pula. Sodo salah je. Ni ibu salah, tentu salah malah. Tapi mereka tidak mau disalahkan. Sebab apa? Non menyolang pakai pikiran juga. Non menyolang pakai pikiran. Akhirnya sesama pikiran tak boleh saling menyalahkan. Itulah makanya kaum muslimin dan muslimat lahir tagut-tagut yang menurut mereka adalah untuk mendekatkan diri pada Allah. Allah katakan, "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa." Kami menjadikan berhala-berhala ini untuk mendekatkan diri kepada Allah. Samunya kininya dianggap mereka orang yang makbul doanya, maka doa melalui mereka. Sama enggak? Samunya? Tawasul samunya? Tawasul sama. Cuma tidak mau sabit sambur karena pikirannya mengatakan tidak sama. Doa tidak sama dengan nida docunya. Kita lah tidak pandai Arab bahasa Arab dia. Kita Arab tidak pandai bahasa Arab. Bahwa doa kadang-kadang disebut dengan nida dan nida kadang-kadang bermakna doa. Jadi ala kulli hal kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, maka kalau dimulai dengan ilmu, tadi saya hitung istidlal buku sekecil ini, setiap poinnya mesti ada istidlal, mengambil dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Makanya patut disebut dengan akidah Ahlus Sunnah. Tidak seperti akidah Ahlus Sunnah yang tadi, yang jarang memakai Al-Quran dan Sunnah. Macam mana nak pakai Al-Quran dan Sunnah? Al-Quran kau nak ditolak cia, dia liu makna. Kau nak menangkau, dia mandai cia. Nak nangkau, dia mandai. Nangkau, contoh tadi, nak itu arti dulu. Siapa arti? Allah Ta'ala tentunya. Tu syarah oleh Nabi tu tak diguna dah. Oh hadis ahad pula. Awak senayan hadis-hadis ahadnya. Hadis ahad yang tidak mutawatir. Di ben mutawatir. Kan ya? Di ben mutawatir itu kasih. Kemudian dicari dalil-dalil Al-Qur'an yang bersifat mutasyabihat. Kala ayat-ayat muhkamat dengan ayat mutasyabihat. Akhirnya ayat muhkamat pun menjadi mutasyabihat. Allahu musta'an. Dan ini melahirkan tagut, pemikiran, tagut, pengajaran. Makanya Syekh menutup dengan untuk menjauhi tagut itu. Karena selama tagut masih ada, maka tak akan pernah bersih akidah. Maka wajib hukumnya untuk menghilangkan tagut dari hati kita. Bahwasanya orang-orang yang dikultuskan, orang-orang yang diagungkan berlebihan, itu harus hilang dari hati kita. Kalau tidak, Al-Quran dan hadis tak akan masuk. Al-Quran dan hadis tidak akan masuk. Karena antara tagut dengan iman, antara tagut dengan ilmu tak akan pernah bersahabat. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, makanya mereka anti dengan kalimat dengan pengajaran tauhid dengan berdalil Al-Quran Sunnah seperti ini. Maka dibuatlah isu-isu yang membuat orang lari. Apa yang paling ditakuti orang sekarang? Isu Wahabi. Akhirnya itu Wahabi. Bukan, ini adalah akidah Nabi. Akidah Nabi alaihissalatu wassalam. Di mana tuh tahu? Al-Quran dan hadis Nabi alaihissalatu wassalam. Nah, inilah yang berhak dikatakan sebagai akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka Allah syaratkan
wa may yakfur bit-taghut wa yu'min billah. Siapa yang kufur kepada taghut maka dan beriman kepada Allah, faqad istamsaka bil ulwatil wuthqa, sungguh berpegang teguh dengan tali agama yang kokoh. Makanya syarat syahadat itu kan dua, menghilangkan taghut, kemudian mengisbatkan Allah tabaraka wa ta'ala saja. Tapi selama masih ada taghut, maka takkan sempurna tauhid kita. Makanya alul tawaghit itu terkesan dan nyata-nyata kadang memerangi dakwah tauhid. Mereka memerangi dakwah tauhid. Bahkan ada yang mengatakan, kemarin datang dari Timur Tengah pula, dari negara wali, tembok aja di wali di tempat itu. Ya kabarnya di Karang cerita ndak ba aspal situ nak ajan hilang jojak wali. Sono ndak ada itu dah. Ada tu ndak bayar. Yang ndak ada fit itu buat aspal lah. Negeri paling miskin di tempat itu. Sehingga supaya jo lihat bunyi disebut negeri para wali. Nya sono dek bajen ndak nawo. Bapa kan bayi barakah dari Allah Taala. Banyak sekali perbuatan syirik yang dibuat. Kalau ndak kubuan, ndak beribadah nomor tu pun cara. Allah suruh kita ke masjid, mereka ajak mereka ke kuburan. Itu masalah. Nabi larang menjadikan kuburan tempat beribadah. Hanya itulah tempat ibadah yang paling diminati. Maka seperti yang sabui impak kuburan lebih capek penuh pada impak mau saji. Kan ya? Nya kalau kuburan kau ndak ya takut ku alat. Pasti takut ke takut le pada Allah Taala. Kalau kamu saji ndak takut impak sekenek lah. Tapi kalau ke kuburan takut impak sekenek. Takut ndak dikabulkan doa. Jadi ada yang cilok apa deh, cilok pintu makam. Habis wangi wang. Yang pencinta makam tu kan makam syekh, makam keramat. Cilok pintu deh, tanggen deh di lain deh. Sudah itu tangkok doang. Habis dia hujat dari kan adun ke apa? Adun ke pihak berwajib. Tanya ondenya. Apa cilok pintu dah tak cilok dahnya. Serum ben kat dannya. Sedo ben kat dannya. Asal itu dah bagi sadar nang doh. Contoh Nabi Ibrahim dulu juga kan. Sedo kalau mati tu apa pula caranya ben pintu kangnya. Tu tiap kaliannya. Lah jole seri mati minta zaki je lagi nyoleh. Minta anaknya kalau yang tak jodoh kan lagi nyolehnya. Kan Nabi Ibrahim kan cari itu dulu dibuat kan ya. Wah wancun ko Tuhan kami nya. Tengoklah dulu nang dia kapak di sapo diam. Jika yun kita liunan ngadang do deh. Pas alum ingkanu yantiqun. Tanya ke mereka do. Kan alun pada mati sodole. Kan masih luku-luku kan. Dia tanya kan nang. Sudah itu bota sadar mereka. Dalam hati tahu citunya. Cuman masalahnya tagut sudah menguasai. Tidak bisa. Akhirnya tetap juga mereka memusuhi Nabi Ibrahim. Contoh tadi juga. Jadi semben keadaannya. Buat pola corong bendeknya. Hah? Buat corong bend selama mati. Itu dia kaliannya. Buat pola corongnya kan baik kalian anak, baik kalian jodoh. Padanya lah mati. Tidak amunnya modusnya. Tetap kambiang walaupun tabang. Oleh sebab itu maka belajar tauhid ini harus selalu. Maka kalau perlu para guru di seluruh bidang ilmu harus ada sentuhan tauhid di dalamnya. Sekalipun mengajarkan ilmu pas filsafat atau mengajarkan ilmu tasawuf, masukkan tauhid di dalamnya. Tidak bisa majon. Boleh dan majon filsafat do. Nak dan jadikan tauhid nanti. Kau main tasawuf do aja. Insyaallah bisa jadi pelajaran tauhid. Ada? Hah? Boleh. Nah, insyaallah. Kenapa? Karena memang tauhid itu harus selalu hidup dalam napas kita, dalam seluruh tindakan kita. Karena itulah yang menguatkan kita. Kalau tanpa tauhid
tidak ada yang kuat. Karena Allah yang katakan harus tauhid yang menghilangkan tagut, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Makanya orang-orang yang belajar tauhid dengan benar pasti lebih kokoh daripada orang-orang yang belajar tauhid dengan pikiran saja. Yang sampai akidah apa dia tukar-tukar makna, apalagi aturan. Macam mana tadi itu noh. Tagangnya salaman doh. Kalau ndak berapa puasa ndak apa jodanya. Kan ya? Kan ya ndak? Hah? Kalau tagangnya wakok mereka, kamu karunya nya. Kan ya? Tagang banyaklah. Banyak, pasti ada alasan sono. Subuh salat jemaah. Jangan kau hebat no jinya. Rapat kau mak pikiran tentang umatnya. Salat tu urusan pribadi. Mana pun tiang urusan umat pun ada salat pribadi. Akhirnya ndak aja salat berjamaah. Banyak ti alasan. Kalau tidak bertauhid yang benar. Wallahu musta'an. Kalau gitu buat teruskan tauhid dia. Iya. Buyah. Apa kaji sudah kau? Balik awal tu lanjut yang lain. InsyaAllah. Kau berapa lama tu kan? Lain sebulan? Sekali sebulan. Hah? 36 pertemuan 3 tahun tu sih. Masya Allah. Hakim kita 3 tahun dah wak. Tapi lepas punya ya. Alhamdulillah. Lah, alah bang. Ada tantu dah bang. Baik syirik lepas dah. Pada maksiat. Bukan pula kita menganjurkan maksiat, tapi insya Allah orang-orang yang terbiasa meninggalkan syirik lebih mudah baginya meninggalkan maksiat. Insya Allah Taala. Dan kalaupun dia terjadi dan terlibat, cepat-cepat ingat. Cepat-cepat ingat. Itulah pengaruh tauhid itu yang benar. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amba sudah ada keperlu tanyong. Nya resiko lo tanyong dulu tambah setengah jam dia. Lah, dosa lah tanya ya. Kalau tanya sudah sholat juga. Kau idul arba lah. Sudah usul sita. Bisa? Tapi saat Ridwan wajib lah, dah awak joleh. Bisa? Terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu taala alam. Wassallallahu nabiyana Muhammad wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.